Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas lebih detail lagi mengenai kisi-kisi ujian BPPE. Karena kalau misalnya kalian sudah paham soal yang dibalik-balik pun atau banyak case-nya, kalian pasti bisa menjawab dengan benar. So, langsung aja kita bahas nomor pertama. Berikut adalah keuntungan dari berinvestasi di saham, kecuali A. Mempunyai hak suara sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. B. Mempunyai hak atas pembagian laba perusahaan. C. Aman dari risiko sistematik. D. Diversifikasi investasi. Saya akan bahas keuntungan apa saja yang akan didapatkan ketika kita membeli sebuah saham. Misalnya, kita membeli saham Bank BRI dan emiten atau perusahaan lain contohnya. Maka, kita menjadi pemilik perusahaan tersebut yang otomatis kita juga berhak dalam hak suara ketika perusahaan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Ada juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Bedanya kalau RUPS luar biasa itu ada kayak sejenis pergantian direksi dan lain-lain. Jadi, misalnya nih, ada RUPS luar biasa. Kita juga berhak menyampaikan suara siapa komisaris yang pantas membuat saham yang kita beli itu jadi semakin baik dan bertumbuh. Atau kita juga dapat memberikan suara mengenai ide-ide baru. Misalnya perusahaan baiknya investasi ini, kenapa demikian, dan bla bla bla. Namun ya teman-teman, untuk pengambilan keputusan itu berdasarkan kepemilikan kita di saham tersebut. Jadi kalau kita punya satu lot atau 100 lembar saham, sementara perusahaan itu nerbitin 100 miliar lembar saham, kan kepemilikan kalian tuh cuma 0,001% sekian. Maka jangan terlalu berharap kalian tuh bakalan didengar dan diikutin ide-idenya. Kalian juga berhak mendapatkan keuntungan atau kita sebut dengan dividen. Nah, untuk penentuan berapa persennya dividen yang didapatkan itu juga ditentukan ketika RUPS. Namun, gak semuanya dari laba bersih perusahaan diberikan kepada pemegang saham. Misalnya, perusahaan membagikan 60% kepada seluruh pemegang saham. Nah, 40%-nya perusahaan itu gunakan untuk menumbuhkan menjadi perusahaan yang lebih baik lagi. Yang memutuskan 60% dan 40% itu adalah investor pemilik saham. Kenapa kok investor hanya mau 60% saja? Kenapa nggak semuanya 100% itu diberikan kepada pemegang saham? Jawabannya, karena kita sebagai investor atau bagian dari pemilik perusahaan, selain mendapatkan dividen, kita juga akan mendapatkan capital gain. Nah, kalau perusahaannya makin bagus, otomatis makin banyak orang atau investor yang ingin membeli perusahaan tersebut. Menurut hukum supply dan demand, kalau banyak yang mau beli, maka harga akan naik. Nah, jadi kan capital gain itu didapatkan karena selisih harga beli dan harga jual. Karena kita sudah membeli dari jauh hari, maka otomatis akan mendapatkan harga yang lebih murah jika perusahaannya terus mengalami kenaikan harga atau yang minat untuk membeli saham tersebut itu semakin banyak, demand-nya semakin banyak. Jadi kalau pas sahamnya ingin kita jual, selain dividen, kita mendapatkan capital gain. Misal kita beli sahamnya Kimia Farma di harga 1.500 per lembar saham pada tahun 2017. Pada tahun 2020, kita mau jual saham tersebut dan harga saham Kimia Farma di harga 3.000 per lembar saham. 3.000 dikurangi 1.500 sama dengan 1.500.
atau mendapatkan keuntungan dari capital gain sebanyak 100%. Jadi ini keuntungannya sangat besar kan? Nah, banyak faktor yang membuat harga saham perusahaan itu mengalami kenaikan. Misalnya, aksi corporate action, perusahaan melakukan investasi yang sangat menguntungkan di kemudian hari, sehingga banyak investor yang memiliki pendapat bahwa perusahaan ini tuh berpotensi baik untuk di masa depan. Atau perusahaan itu mencatatkan laba bersih yang tinggi sehingga dapat menarik investor. Ada dua cara analisis yang dilakukan investor. Pertama, analisis fundamental, yang kedua teknikal. Banyak hal yang kita bisa analisis di analisis fundamental ini. Dari mulai pertama, analisis ekonomi, seperti misalnya Indonesia tuh dalam keadaan krisis, atau mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Banyak hal yang saling mempengaruhi dari mulai nasional maupun global. Karena bisa jadi terjadinya efek domino. Atau contoh simpelnya terjadinya COVID seperti sekarang yang kita tidak tahu kan. Yang kedua, analisis industri. Misalnya, kebijakan dari Presiden Jokowi lebih mendorong ke pembangunan Indonesia. Jadi nih, sektor konstruksi itu yang bakalan mempunyai peluang baik di kedepannya. Industri konstruksi itu seperti Wika, Waskita, Adikarya, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu analisis perusahaan. Kita bisa lihat pada laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan, baik kuartal maupun tahunan. Ini contohnya, kita bisa tahu kinerja perusahaan berdasarkan dari laporan keuangan perusahaannya, aksi korporasinya, dan juga beberapa variabel penting yang perlu diperhatikan seperti rasio pertumbuhan EPS atau earning per share, rasio hutang, rasio laba, sehingga kita bisa menyimpulkan apakah perusahaannya potensial untuk kita investasikan atau sebaliknya. Sementara teknikal berhubungan dengan histori harga saham. Misalnya, pergerakan harga saham Antam, kapan waktu terbaik untuk beli saham Antam ini, dan kapan waktu terbaik untuk jual. Kita juga bisa menggunakan indikator seperti moving average, stokastik, dan lain-lain untuk memperkuat analisis kita ini. Misalnya, ketika pada gambar moving average 10 memotong MA20 ke atas, maka tandanya saham ini akan uptrend. Sebaiknya kita membeli saham tersebut. Dan berlaku sebaliknya ya, mungkin next video saya akan jelaskan lebih detail. Saham termasuk high risk dan high return. Saya kasih contoh nih, saham yang dalam 1 tahun tuh sudah naik di atas 1000%, yaitu saham BRIS, Bank BRI Syariah, dan Antam yang naiknya di atas 400%. Jadi ini menggiurkan sekali buat kita investasikan kan. Nah, yang menyebabkan harga saham perusahaan bisa naik begitu besar, kita bisa analisis dari fundamental maupun teknikalnya. Saya juga kasih contoh perusahaan yang produknya sering kita gunakan dan kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Astra International Tbk. Pada tahun 1993, harga sahamnya 16.000. Tahun 2017, harga sahamnya 882.000. Dengan berinvestasi 24 tahun, dari uang 8 juta sudah menjadi 441 juta. Nah, sementara diversifikasi itu kalau kita ibaratkan sebagai telur, kalau kita naruh semua telur dalam satu keranjang yang sama, kalau telur itu jatuh, maka semua telur itu akan pecah. Hal demikian sama ketika kita berinvestasi. Untuk menghindari resikonya,
sebaiknya kita melakukan namanya itu diversifikasi dalam investasi. Apalagi kalau kita berinvestasi pada instrumen yang high risk. Contohnya, kalau misalnya kita investasi pada perbankan, misal BCA di portofolio, kalian gak hanya beli saham BCA. Misalnya beli industri batubara seperti Adro, telekomunikasi, Telkom, dan lain-lain. Supaya kalau yang satu harganya lagi turun karena industrinya emang lagi lesu, portofolio kalian itu nggak akan turun semuanya. Bisa jadi saham yang satunya tuh naik kan. Jangan menjadi tipe investor yang membeli semua emiten. Misalnya nih, ada yang investasinya satu lot di Unilever, satu lot di Telkom, satu lot di Adro Energi, satu lotnya di Waskita Karya. Semua perusahaan dia beli misalnya. Jadinya, kalau menurut saya itu kurang efektif. Karena kita akan kebingungan sendiri dengan portofolio saham kita, dan yang lebih parahnya lagi, ketika kalian lupa punya saham perusahaan tersebut dan perusahaannya ternyata punya kinerja jelek. Atau tiba-tiba digerebek polisi karena kasus misalnya. Seperti ini tuh terjadi pada saham Aisyah, 3 pilar sejahtera food. Dari harga 600, harganya terus turun hingga disuspend selama 2 tahun. Yang semakin parahnya lagi, jika harga sahamnya itu mencapai Rp50, atau istilahnya itu tidur. Pemegang saham yang masih mempunyai sahamnya itu bakalan kesulitan untuk menjual saham ini. Makanya, kalian harus menerapkan manajemen yang baik dalam berinvestasi saham. Pilih saham-saham yang kalian tahu, mengerti, dan kalian senangi industrinya. Yang kalian anggap perusahaan itu bakalan untung dan banyak dibutuhkan di masa depan. Diversifikasi pada 2 atau 3 emiten saja, biar kalian tuh lebih bisa memantau saham kalian. Dan jika sahamnya rugi, kalian tuh bisa membeli kembali saham tersebut. Atau ini tuh namanya average down. Jadi, kalau yang saham kalian beli sekarang berada di fase uptrend, maka kerugian kalian tuh sudah tercover dengan membeli lagi di harga rendah. Tapi ya teman-teman, kalau misalnya IHSG lagi jatuh, semua harga saham akan ikut turun. Nggak mengenal industri bank, pertambangan, dan semuanya. Saya kasih gambaran tahun 2020 terjadi COVID-19 yang membuat harga saham turun. IHSG tembus di harga 3.900. Antam, Kimia Farma, BRI, Waskita, semua sektor mengalami penurunan pada saat itu. Jadi, belum bisa dikatakan diversifikasi sempurna, karena kita nggak bisa menghindari risiko sistematik atau sistematis. Nah, apa sih yang dimaksud risiko sistematis? Kalau misalnya ekonomi sedang sangat baik, saham tuh banyak yang mengalami kenaikan juga. Investasi saham ini termasuk investasi yang risikonya besar dan keuntungannya juga besar. Terkadang gak menutup kemungkinan di pasar saham itu ada perusahaan yang 1 tahun kenaikannya harganya sampai 1000%. Tetapi ada juga yang di pasar saham yang harganya terus turun sampai menyentuh 50 atau bahkan forced delisting. Nah, kita bisa diversifikasi dengan membeli instrumen lain selain saham yang lebih safe haven. Atau seperti contohnya emas dan obligasi. Karena biasanya ketika saham turun, harga emas bakalan naik. Terjadi penurunan IHSG tahun 2018 di angka 6.300, turun hingga 3.900, sementara harga emas terus mengalami kenaikan di awal September 2018.
Yang tadinya 600.000 per gram, jadi di tahun 2020 tuh mencapai 1 juta per gramnya. Jadi, dengan melakukan diversifikasi, kita bisa mengcover kerugian kita. Dari investasi safe haven ini, atau dari sini, kalian bisa tahu kalau ekonomi itu sedang crash. Kita tuh nggak akan pernah tahu hal yang tersebut itu bakalan terjadi dan terjadi lagi. Yang membuat saham turun sangat drastis itu kan. Nah, ini contohnya saham turun sampai sekian persen, tapi harga emas malah naik kan? Karena investor tuh banyak yang menarik uang dari saham atau instrumen investasi yang high risk high return ini pindah ke investasi yang safe haven. Begitupun dengan obligasi, returnnya lebih tinggi dari biasanya. Namun, ketika IHSG lagi turun, fase terbaik kita untuk investasi saham. Karena saham itu lagi banyak yang murah. Atau istilah belanja online itu lagi diskon. Harga tuh selalu naik tinggi setelah crash. Jadi, momen terbaik buat beli kalau di emas itu kenaikan 1 tahun tuh nggak bisa kan nyampe 100%. Tapi kalau di saham sangat mungkin terjadi seperti contoh yang udah saya kasih sebelumnya kan. Jadi untuk menentukan itu kembali lagi ke tujuan investasi kita masing-masing. Masuk investor yang seperti apa? Penghindar resiko atau risk averter, moderat atau agresif, penyuka resiko atau nama lainnya tuh risk taker. Lanjut kita akan bahas risiko sistematis. Risiko sistematis mengacu pada risiko yang melekat pada seluruh pasar. Risiko yang tidak dapat diubah. Risiko pasar itu mempengaruhi pasar secara keseluruhan, bukan hanya saham atau industri tertentu saja. Contohnya, kita tidak mungkin kan mengatur bank sentral untuk misalnya tidak mengubah suku bunga acuan. Atau misalnya, kejadian yang terjadi saat ini merebaknya virus COVID-19 yang di luar perkiraan, penurunan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Jenis resiko ini tidak dapat diprediksi dan tidak mungkin dihindari sepenuhnya. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan risiko non-sistematis? Berbeda dengan risiko sistematis yang sifatnya tidak dapat dihindari, risiko non-sistematis ini dapat kita minimalisir dengan melakukan diversifikasi atau berinvestasi reksadana. Kita juga bisa meminimalisir dari risiko non-sistematis dengan menganalisis laporan keuangan perusahaannya. Contohnya, risiko kegagalan dalam kinerja perusahaan, risiko finansial, risiko manajemen, risiko kebangkrutan, dan lain-lain. Saya kasih contoh kasus pada perusahaan Aisyah ini lagi. Kita lihat bahwa harga sahamnya tuh terus mengalami penurunan. PER negatif, EPS negatif, bahkan rasio laba pun negatif. Di tahun 2017 selalu mengalami penurunan. Dari penjelasan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang sesuai yaitu adalah aman dari risiko sistematik. Karena hak suara ketika RUPS adalah merupakan keuntungan dari berinvestasi saham. Mempunyai hak atas pembagian laba perusahaan juga termasuk keuntungan. Aman dari risiko sistematik. Nah, aman dari risiko sistematik ini berlainan ya, dimana ketika kita berinvestasi saham, risiko sistematik itu tidak bisa dihindari.
Makanya, kita memerlukan diversifikasi investasi ketika kita berinvestasi saham. Maka, jawaban yang paling tepat dari soal nomor pertama adalah C. Aman dari risiko sistematik. Semoga ini dapat bermanfaat. Kalau masih ada yang kurang jelas, silahkan komen di bawah. Thank you and see you next time.